Halo, kembali lagi bersama saya Vita. Di sini saya akan menyampaikan cara membuat soal, baik itu pilihan ganda maupun urean, dari Google Classroom. Karena ternyata di dalam Google Classroom terdapat aplikasi Google Form yang telah tersambung. Nah, hal itu mempermudah kita dalam membuat soal. Mari langsung saja, let's go. Tentunya yang pertama kali kita membuka Google dulu. Kemudian di sebelah kanan atas tersebut ada beberapa kotak kecil dan kita klik, kita cari Google Classroom. Ketika sudah bertemu dengan Google Classroom-nya, kita sudah menemukan Google Classroom, kita menuju kelas yang kita tuju itu. Misalnya Inteos PAK 2021. Kita klik dan di sini kita pilih tugas kelas. Dari tugas kelas kita beranjak ke tanda plus. Ada kata buat. Kita klik dan pilih tugas kuis. Ya, di situ ada tampilan tugas kuis. Dalam judul itu kita tulis saja tugas bab 1, atau Bapak Ibu Saudara semua bisa menulis tugas sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian di kolom petunjuk kita bisa isi keterangan. Mungkin keterangan yang menyatakan bahwa kita telah selesai belajar bab X dan saat ini kita akan mengerjakan latihan soal. Seperti itu. Dalam petunjuk ini, opsional ya Bapak Ibu Saudara semuanya, bisa memasukkan kata-kata dalam petunjuk ini sesuai dengan keadaan Bapak Ibu sekalian. Kita juga bisa menggunakan fitur yang ada di dalamnya. Kita bisa menggunakan bold untuk mempertebal tulisan. Di sebelahnya juga ada italic, underline, dan sebagainya yang bisa kita pakai untuk mendukung kalimat kita. Sekali lagi di sini kita bebas menuliskan petunjuk sesuai dengan keadaan kita masing-masing dalam konteksnya. Oke, setelah kita sudah selesai menulis di dalam kolom petunjuk, sekarang kita beranjak ke bagian blank quiz. Ini adalah Google Form-nya, kita klik dan akan muncul halaman Google Form ini. Yang pertama, di sebelah pojok kiri, kita tulis saja judulnya. Judulnya kita bisa tulis tugas pertama, misalnya seperti itu. Oke, kita beranjak ke halaman judulnya yang di lembar Google Form itu. Saya tulis tugas bab 1 tentang indahnya mengampuni. Sesuai dengan pelajaran yang telah saya ajarkan kemarin. Ada bagian deskripsi yang kita juga bisa isi. Setelah selesai, kita beranjak ke bagian pengaturan yang berada di
kanan atas, kita klik setelan atau pengaturan. Pada bagian umum, klik kumpulkan email dan batasi ke satu jawaban saja. Kemudian kita ke kuis dan kita aktifkan semua itu, lalu simpan. Oke. Maka di bagian atas ada tulisan email secara otomatis. Dan kemudian di halaman berikutnya, saya sebutnya halaman berikutnya ya. Di situ kita bisa menuliskan nama lengkap. Nanti siswa atau siswi kita yang mengisi nama lengkapnya. Kemudian jangan lupa klik wajib diisi. Kemudian jika ingin menambahkan lagi, tekan tanda plus saja di sebelah kanannya. Akan muncul tampilan baru, halaman baru seperti itu. Tulis saja apa nomor absen misalnya. Jangan lupa juga wajib diisinya diklik. Selanjutnya kelas. Biasanya nama, nomor dan juga kelas ya Bapak Ibu, atau sesuai dengan kebutuhan. Baru setelah semuanya itu sudah, identitas sudah, sekarang soal. Saya akan membuat soal pilihan ganda terlebih dahulu. Soal yang pertama yang saya tulis, oke. Kalau soalnya sudah, kita ke opsi. Di sini karena SMP tingkatannya, jadi saya akan membuat 4 opsi. Dan di sini saya juga memperhatikan ejaan yang disempurnakan atau juga memperhatikan penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Setelah keempat opsinya sudah tertulis, selanjutnya adalah menentukan jawaban. Klik kunci jawaban dan berikan poin pada bagian pojok kanan. Saya beri poin 5 untuk satu soal karena saya akan membuat beberapa soal nanti, dan memilih jawabannya betul, kemudian klik selesai. Jangan lupa wajib diisinya diaktifkan. Begitu juga soal nomor 2. Tidak jauh berbeda dengan soal nomor 1. Pada bagian atasnya ditulis soalnya dengan lengkap dan tentunya memperhatikan tanda baca agar siswa-siswi kita bisa memahami kalimat dalam soal tersebut dengan baik seperti itu. Kemudian tulis opsinya, 4 opsi untuk tingkat SMP. Begitu juga dengan soal nomor 2, kita juga harus memasukkan poin dan juga jawaban yang benar, serta jangan lupa untuk
klik wajib diisi. Dan ketika kita menambahkan halaman baru, kita tekan tanda plus. Di sini saya mau lanjut saja lebih cepat. Kita ke soal uraian. Nomor 11 saya buat soal uraian. Di sini saya tulis soalnya terlebih dahulu sampai selesai. Karena soal uraian, jadi siswa-siswi tidak memilih jawaban. Mereka harus mengisi jawaban. Jadi kita harus sediakan lembaran untuk mengisi. Nah, bagaimana caranya? Kita tulis dahulu soalnya sampai selesai. Oke. Kemudian kita masukkan poin. Saya beri poin 50 dan kita klik di bagian kanannya. Di situ pilih paragraf agar mereka bisa mengisi dengan kalimat yang banyak. Kemudian jangan lupa untuk diisi. Jangan lupa diisi. Nah, kita mau merubah tema. Kita klik saja yang ada lambang palet di situ. Pilih gambar. Nah, di sini ada banyak sekali gambar. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan tema yang Bapak Ibu inginkan gitu ya. Tema sesuai dengan keadaan yang Bapak Ibu sedang ajarkan. Saya tertarik dengan kupu-kupu. Saya pilih, sisipkan. Kemudian di sana juga ada beberapa tema warna. Kita juga bisa memilih warna-warna yang kita mau dari salah satu. Bebas. Kemudian ada latar belakang. Kita mau pilih yang mana? Bebas juga. Dan ada karakter font. Nah, gaya tulisannya saya suka yang ini. Saya pilih. Kemudian kita keluar saja. Karena akan otomatis. Kemudian di sini ada beberapa pilihan kirim. Ada kirim lewat email, ada kirim linknya. Namun Google Form ini ketika kita keluar dari Google Form, apa yang sudah kita kerjakan di Google Form tidak akan hilang, tapi akan tersimpan dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk hal itu. Nyatanya seperti ini, masih ada datanya dan sama kita bisa cek lagi, kita bisa cek sampai bawah. Wah, ternyata saya kelewat satu. Bagaimana ini? Ini bisa dihapus Bapak Ibu. Di bagian bawah ada lambang sampah, kita bisa klik dan hapus, hilang seperti itu. Kemudian kita kembali ke halaman tugas itu tadi. Karena Google Form-nya sudah ada, sekarang kita isi poinnya 100, kemudian tanggal, jam terakhir harus diselesaikan sama anak-anak. Saya beri waktu jam 3 sore. Kemudian pilih topik, saya pilih PABP, seperti mapel yang saya ampu. Kemudian tugaskan. Maka secara otomatis pula ada di halaman depan. Tuh, tugas bab 1. Jika kita buka kembali, maka tampilannya akan seperti ini. Ada tugas bab 1 tentang indahnya mengampuni. Demikian, biarlah video ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu bisa coba dan kiranya bisa membuat Bapak Ibu semangat lebih lagi untuk belajar banyak hal gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.